Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga hari ini menjadi hari yang selalu buat kita semangat dalam belajar. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Anak-anak ibu, sebelum belajar jangan lupa berdoa, begitu pula sesudahnya. Yuk, sebelum belajar siapkan semua alat tulis kalian dan simak penjelasan dari ibu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 3, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Makna Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Esa berarti satu atau tunggal. Keesaan Allah ditunjukkan dalam Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahid. Yuk sama-sama kita baca. Al-Wahid artinya Maha Tunggal. Al-Ahad artinya Maha Esa. Nah, anak-anak, Asmaul Husna Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asmaul Husna Al-Wahid salah satunya ditunjukkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 163. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain itu, lafal Al-Wahid dijelaskan pada surah An-Nahl ayat 51 sebagai berikut. Sekarang, yuk kita baca lagi sama-sama. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidu fa iyaya farhabun. Yang artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Selain Al-Wahid, Al-Ahad. Adapun Asmaul Husna Al-Ahad diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Pasti ini sudah tidak asing lagi sama kalian kan? Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak memiliki orang tua, juga tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki sekutu. Selain itu, tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah.
Ya anak-anak, Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Anak-anak, selanjutnya bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala pada diri sendiri. Yang pertama, contohnya apa? Kamu punya hidung, punya mata, punya telinga. Hidung kamu gunakan untuk menghirup, telinga bisa kamu gunakan untuk mendengar, mata untuk melihat, dan semua organ tubuh kamu lainnya. Selain itu, kamu bisa juga memperhatikan kamu memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki kakek, memiliki nenek. Mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sekitar. Contohnya apa? Alam semesta merupakan bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ya. Ada pegunungan, ada taman, ada lautan. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi perilaku yang meneladani Allah Subhanahu wa taala Maha Esa yang dapat kamu lakukan sendiri. Yang dapat kamu lakukan dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Ingat ya, yang pertama beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi memohon pertolongan tidak boleh ke orang lain atau ke siapapun, hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kelima, berperilaku mandiri dalam keseharian. Dan yang keenam, membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Nah, semua itu dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ke-99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah. Asmaul Husna itu merupakan nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah. Yang pertama tadi ada Al-Wahid dan Al-Ahad. Selanjutnya yaitu Allah Maha Pemberi, yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Wahhab. Jadi sama-sama yuk kita baca. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemberi, pemberi segala sesuatu. Pernyataan itu juga terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 8. Yuk anak-anak sama-sama kita bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberi segala sesuatu bagi makhluknya tanpa pamrih. Tidak ada zat yang memberi sesuatu tanpa imbalan atau tujuan apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Setiap makhluk diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan kerahmatan. Manusia patut bersyukur kepada Allah. Anak-anak, bukti Allah Maha Pemberi juga bisa dibuktikan pada diri kamu sendiri. Salah satunya, kamu dapat bernafas. Kemampuan kamu bernafas. Kamu miliki kemampuan bernafas kan? Bernafas seperti itu. Nah, coba kamu bayangkan, kalau seandainya Allah cabut nikmat bernafas kamu. Tentu saja kamu akan panik. Kemudian kamu juga dapat memejamkan mata. Tutup, buka. Kalau kamu pejam berarti gelap. Nah, ketika gelap, terus kamu tidak bisa buka mata lagi. Nah, tentu kamu juga akan panik. Betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Di situ sudah kelihatan bahwa Allah itu Maha Pemberi. Kemudian bukti pada makhluk di lingkungan sekitar. Ada apa? Ada pepohonan, rumput, hewan, matahari, gunung, sungai, lautan, tanah, dan bebatuan. Semua itu ciptaan Allah yang diberikan untuk kepentingan untuk kepentingan makhluknya. Contohnya apa? Matahari, yang kita butuhkan matahari setiap hari. Terus pepohonan, salah satunya buahnya bisa kita nikmati. Dan masih banyak lagi nikmat pemberian dari Allah untuk kita. Kemudian perilaku meneladani Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Yang pertama, memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Kamu gunakan kaki kamu untuk berbuat kebaikan. Kamu gunakan tangan kamu untuk perbuatan kebaikan. Jangan kamu gunakan tangan kamu untuk mencuri. Gunakan mata kamu untuk kebaikan. Semuanya organ tubuh kamu gunakan dengan kebaikan. Kemudian bersyukur kepada Allah. Jadi yang kedua, kamu bersyukur kepada Allah. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, kamu ucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain dengan ikhlas. Kemudian yang keempat, membantu orang lain sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kelima, membantu orang lain tanpa pilih kasih. Yang kelima, membantu orang lain tanpa pilih kasih. Alhamdulillah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Silakan kalian kerjakan latihan halaman 43 sampai 45 latihan 1 bagian A, 10 soal pilihan ganda. Kemudian halaman 50 sampai 51 latihan 2 bagian A, 10 soal pilihan ganda. Soal tidak ditulis, cukup tulis jawaban seperti biasa. Kerjakan dengan teliti, dengarkan penjelasan Ibu, dan juga baca buku kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.